Ya pendengar, terima kasih masih tetap bersama RRI program Satu Sibolga, dan kita ada di sesi program masih di Dialog Sibolga pagi ini ya. Dan eh, pendengar, pagi ini kita akan berbicara tentang sosialisasi program rehab BPJS Kesehatan, dan program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi peserta jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat JKN KIS dalam mengakses segala informasi tentang JKN KIS melalui Pandawa dan mobil JKN. Seperti itu, Bang. Ya, dan saya ke Bu Riris dulu nih, Riris. Eh, apa ada biaya tambahan ini untuk menggunakan Pandawa ini? Mungkin Bu Riris bisa jelaskan. Kalau biaya administrasi, Bang, itu tidak ada, sama seperti layanan kita ke kantor BPJS Kesehatan, itu juga tidak ada biaya administrasi untuk si pesertanya. Yeah. Mungkin dipastikan saja mungkin jaringan internetnya yang stabil ya, Bang ya, karena kan kita butuh proses tanya jawab dengan si petugas Pandawanya, itu aja. Ya, kan bagaimana nih Bu tentang ini? Ada juga yang kartu yang dinonaktifkan gitu. Bagaimana cara kita melakukannya kalau melalui aplikasi Pandawa ini? Iya. Kalau pengaktifan kembali kartu ini kan termasuk dalam kategori administrasi ya, Bang ya. Tetap kita akan pilih administrasi, nanti akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh petugas Pandawa kita. Misalnya dia nonaktifnya karena apa, itu kan harus artinya diketahui kita si tidak perlu juga. mendatangi, tidak perlu mendatangi, harus melalui aplikasi tetap itu saja. melalui aplikasi. Tadi kan seperti yang disampaikan Bu Yuni, sebenarnya kan ada 3 menu, administrasi, informasi maupun pengaduan. Ini bisa diakses 24 jam, tetapi akan dibalas oleh petugas Pandawa sesuai dengan jam kerja di hari kerja gitu ya. Khusus informasi ini dia bisa 24 jam karena dia merupakan kayak bot gitu loh, Bang. Jadi kalau kita tanya dia langsung menjawab. Misalnya kita tanya saya dengan nick 123 apakah pesertanya masih aktif. Nah, itu langsung dijawab. Oh, di situ bisa kita cek langsung aktif langsung atau tidak, kita begitu bisa ya? ngecek keaktifan kepesertaan kita. Jadi kita tinggal pilih menu informasi. Gitu, Bang. Nah, kalau ini tidak perlu menunggu jam kerja. 24 jam bisa diakses. Kalau dulu itu namanya Cika. Sekarang udah berubah. Diintegrasikan dengan Pandawa. Jadi untuk memudahkan peserta kita, dengan satu nomor dia bisa melakukan apa saja. Kalau dulu kan Cika nomornya berbeda, Pandawa nomornya berbeda. Nah, sekarang kita cukup satu nomor dengan nomor hanya Pandawa. melalui itu tadi ya, nomor 0811 865 Jadi kita nggak perlu ngingat hafal atau simpan nomor lain begitu. Udah ya, Bang ya. 165 2 kali. Hanya cukup satu nomor itu aja disimpan di handphone kita. Gitu ya. Jadi udah terjawab semuanya gitu ya kan. Terkait dengan masalah pemindahan tadi itu tadi nanti gitu kita akan diarahkan ke kita ambil administrasi, kita bisa nanti di situ ada muncul lagi menunya. Kita kembali lagi seperti daftar baru gitu, Bang ya. Jadi dia bisa daftar lagi dari awal. Jadi misalnya mau daftar mandiri kah atau dia dari anggota keluarga gitu bisa. Penambahan peserta gitu. Peserta bisa, anggota keluarga bisa, iya. Atau perubahan atau gimana? Karena dia sudah nonaktif, dia dianggap mendaftar peserta baru. Peserta baru begitu ya. Hanya melalui aplikasi itu saja. Pandawa juga dari WhatsApp. WhatsApp gitu. Iya. Oke lah. Tapi sebenarnya banyak juga yang mungkin di kampung-kampung begitu yang akses untuk ini smartphone ini kan belum harus mendatangi ke BPJS-nya langsung kan begitu. Kantor BPJS ya, Bang. Dan apa saja sih yang sebenarnya yang bisa diurus melalui Pandawa ini, Mbak Riris? Tadi seperti yang kami sampaikan, administrasi, informasi daftar dan baru pengaduan. begitu ya? Iya, daftar baru, nambah anggota keluarga, mengubah segmen kepesertaan. Contohnya mengubah segmen kepesertaan ini gini, Bang. Selama ini dia terdaftar dari segmen PBI ataupun PBPU BPPMDA yang dibayar oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Terus dia dapat rezeki, misalnya dia ingin menjadi peserta mandiri gitu itu ya? bisa dari juga Pandawa. Dari Pandawa itu ya? Tanpa jadi, harus mendatangi kantor BPJS Kesehatan, nah itu bisa. Atau rubah data kita, misalnya pindah alamat, kan kita jadi perlu perubahan. dengan berkas-berkas yang dibutuhkan?
kita akan diminta mengupload mohon maaf, mengupload berkas itu KK, paling KK Bang, KTP gitu. Jadi kita validasi nanti melalui KK ataupun KTP. Petugas Pandawanya yang validasi. Oke. Nanti kita lanjut lagi nih Bu Riris. Bu Sri, kita coba hadirkan dulu yang berikut. Kebingungan dengan penggunaan aplikasi mobile CKN? Mobile CKN kini hadir dengan berbagai macam simplifikasi, fitur dan tampilan. Berbagai macam simplifikasi telah diterapkan pada beberapa fitur di aplikasi mobile CKN. Salah satunya yaitu fitur login, lupa password, pendaftaran pengguna mobile, pendaftaran peserta baru, penambahan anggota keluarga. Fitur-fitur tersebut sudah disesuaikan dengan improvisasi agar pengguna jauh lebih gampang dalam mengakses dan menggunakannya. Mobile JKN, hanya dengan jari, semua bisa teratasi. Ya, setelah tadi ada Pandawa, ini ada lagi Mobile CKN. Mobile JKN, apa lagi nih Bu Riris? Atau Bu Sri? Untuk aplikasi mobile CKN ini sebenarnya konsepnya sama ya Bang ya. Ini aplikasi digital ya. Yang kita gunakan untuk mempermudah peserta dalam mengakses layanan kita, baik itu administrasi ataupun saat ini sudah kita gunakan juga ya aplikasi mobile CKN untuk pelayanan kesehatan Bang. Jadi sekarang ini kita kan tidak ada pencetakan kartu nih lagi Bang. Kita kan nggak ada fisik lagi sekarang. Jadi kalau misalnya kita pelayanan, nah kita cukup tunjukkan kartu KIS digital dari aplikasi mobile CKN. Nah kita sudah bisa mengakses layanan. Ya, jadi dompet nggak perlu berat-berat. Jadi berkas-berkas itu sekarang sudah kita minimalisir ya. Jadi kita cukup menunjukkan NIK. Nah kita sudah bisa layanan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi mobile CKN salah satunya seperti itu Bang. Oke. Dan untuk mengunduh aplikasi mobile CKN ini di mana nih? Bagaimana cara mengunduhnya ini? Sama kayak kita mengunduh aplikasi lain Bang, dari Play Store itu bisa atau dari App Store kalau pengguna iPhone ya. Nah itu bisa diunduh, nanti ada tahapan atau tata cara untuk instalasinya. Jadi kita tinggal ngikuti aja sebenarnya gitu. Mungkin yang dibutuhkan dari kita itu kesediaan pulsa ya untuk OTP. OTP-nya untuk pengiriman OTP untuk konfirmasi tentang pendaftaran dari mobile CKN itu sendiri. Ya, tapi hati-hati juga Bu, mungkin kita perlu diingatkan juga ini, hati-hati kalau mengirim OTP, aplikasi melalui WA supaya kita install begitu. Harus melalui App Store atau Google Play Store begitu ya. Kemudian ada OTP-nya juga begitu ya. Oke. Dan bagaimana nih fitur yang dapat kita akses di dalam mobile JKN ini Bu Sri? Apa saja fitur yang ada di dalam aplikasi ini yang mungkin bisa diakses? Jadi untuk fitur-fitur yang di aplikasi mobile CKN kita nih ada banyak ya Bang, beberapa fitur-fitur di dalamnya ya. Nah salah satunya itu nanti kita bisa untuk cetak kartu KIS digitalnya ya. Kemudian kita juga bisa untuk melihat riwayat kesehatan kita nih Bang. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah pernah pelayanan kesehatan, nah kita bisa lihat tuh riwayat-riwayat kita, kapan-kapan saja kita berobat gitu ya. Nah kemudian ada juga untuk menu perubahan data. Kalau misalnya nih Abang mau mengubah fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan. Iya, misalnya nih Abang terdaftar di dokter keluarga nih ya. Nah tiba-tiba Abang pengen ganti nih karena udah pindah domisili, mungkin lebih dekat ke puskesmas atau ke klinik. Abang nggak perlu lagi ke kantor gitu. Nah cukup dari aplikasi mobile CKN Abang pilih fitur menu perubahan datanya, bisa langsung terubah seperti itu. Jadi sekarang sudah gampang seperti itu Bang, udah dalam genggaman semua. Dalam genggaman semua begitu ya. Itu zaman lagi ngantri-ngantri. Itu fasilitas kesehatan termasuk juga tadi ini ya, mengubah data-data seperti alamat, nomor telepon. Nomor telepon kan biasanya ganti-ganti nih, terutama yang banyak ini. Ganti ini gimana lagi nih? Bisa ya? Dari situ juga bisa gitu ya? Oke. Juga dari fitur itu. Untuk konsultasi dokter juga ada ya Bang ya.
Terus kemudian untuk fitur rehab namanya juga yang untuk minggu lalu ya sudah dibahas juga ya. Untuk program cicilan itu boleh dari aplikasi mobile CKN. Program cicilan maksudnya gimana tuh? Nah, untuk peserta kita yang mandiri, mana peserta yang beriuran setiap bulan, ketika si peserta menunggak lebih dari 4 bulan ya, 4 bulan sampai 24 bulan, si peserta bisa melakukan cicilan dari aplikasi mobile CKN dengan fitur rehab tadi Bang. Jadi maksimal 12 bulan si peserta bisa melakukan cicilan tunggakannya. Oke.